Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua tetap sehat ya, serta tetap bersemangat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warsukni fahma. Amin. Anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada tema 4. Kali ini kita masuk kepada subtema 2, yaitu pekerjaan di sekitarku. Mari kita mulai dengan pembelajaran 1 dan 2. Selamat menyimak. Ada berbagai jenis pekerjaan di lingkungan masyarakat. Salah satunya yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai, kebanyakan memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Berdasarkan alat yang digunakannya saat menangkap ikan, ada 2 jenis nelayan. Yang pertama yaitu ada nelayan tradisional, dan yang kedua adalah nelayan modern. Perbedaan dari kedua nelayan ini antara lain, misalnya nelayan tradisional. Nelayan tradisional ini menggunakan sampan untuk pergi mencari ikan, sedangkan untuk nelayan modern menggunakan kapal dengan bahan bakar. Selanjutnya, nelayan tradisional menggunakan jaring dan kail, sedangkan nelayan modern menggunakan jaring dan radar. Radar adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan ikan yang ada di laut, sehingga lebih mudah untuk menangkapnya. Selain itu, nelayan modern juga ada yang menggunakan bom. Ini tidak disarankan untuk digunakan karena dapat merusak ekosistem laut. Nelayan tradisional menghasilkan sedikit ikan, sedangkan jika nelayan modern bisa mendapatkan ikan yang sangat banyak. Namun, dari perbedaan-perbedaan tersebut, tujuan mereka sama, yaitu menangkap ikan. Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern, kemungkinan yang akan terjadi adalah laut akan tercemar dengan polusi yang disebabkan oleh bahan bakar yang digunakan. Selain itu, perlengkapan modern seperti bom dan pukat harimau juga akan merusak ekosistem yang ada di laut. Kemudian, bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Para nelayan seharusnya mencari ikan dengan menggunakan alat-alat yang tidak merusak ekosistem laut, seperti bom dan pukat harimau. Mereka bisa menggunakan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan seperti kail dan jala. Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup di laut. Nah, jika nelayan menggunakan alat ini, maka semua ikan akan terjaring, baik itu ikan besar maupun ikan yang kecil, sehingga nantinya tidak akan ada ikan-ikan kecil lagi yang seharusnya masih bisa tumbuh menjadi ikan yang besar. Selanjutnya adalah bom ikan.
Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Penggunaan bom ikan dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Tentunya cara ini juga tidak disarankan karena dampak buruknya akan lebih fatal. Ikan yang ditangkap oleh nelayan tersebut mengalami beberapa proses sehingga dia sampai di tangan konsumen. Bagaimanakah proses tersebut terjadi? Mari kita simak pada gambar berikut ini. Yang pertama dimulai dari nelayan yang menangkap ikan. Selanjutnya, nelayan menjual ikan-ikan tangkapannya kepada pengepul. Selanjutnya, dari pengepul ikan itu akan ada yang menjual kembali atau mengantar ikan-ikan tersebut ke pasar-pasar maupun pedagang-pedagang yang lain. Nah, dari pedagang-pedagang tersebutlah konsumen akan membelinya. Dan jika konsumen sudah membeli ikan tersebut, maka ikan tersebut bisa diolah. Selanjutnya, barulah ikan bisa dikonsumsi. Anak-anak, tahukah kalian jenis kegiatan ekonomi apa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Ya, betul sekali. Ada 3 jenis kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, sedangkan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang, dan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang maupun jasa. Berdasarkan pada proses tadi, pekerjaan apa saja yang terlibat pada masing-masing kegiatan ekonominya? Pada jenis produksi, tentunya di situ ada nelayan. Selanjutnya, pada jenis distribusi, di situ tentunya ada pekerjaan supir misalnya maupun pedagang-pedagang besar. Berdasarkan apa yang dihasilkannya, pekerjaan terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu adalah pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang yang bisa kita lihat dan kita gunakan. Misalnya adalah petani, menghasilkan padi, nelayan, menghasilkan ikan. Kemudian ada peternak, bisa menghasilkan daging, mungkin telur, atau bahkan susu. Kemudian ada pengrajin, misalnya adalah tukang kayu, tentunya menghasilkan meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Kemudian ada pembuat makanan, tentunya ada barangnya yaitu makanan. Sedangkan untuk penjahit, menghasilkan pakaian. Untuk jenis yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu jasa tidak bisa kita lihat bentuknya, namun dapat dirasakan ya manfaatnya. Contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa antara lain guru, yaitu mengajarkan berbagai macam ilmu. Kemudian dokter, membantu untuk menyembuhkan penyakit. Tukang servis atau reparasi, membantu untuk membetulkan sesuatu. Lalu tukang bengkel, berjasa dalam membetulkan motor maupun mobil. Tukang salon termasuk berjasa dalam mungkin memotong rambut dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada petugas kebersihan. Nah, ia juga berjasa dalam membersihkan segala sesuatu maupun tempat yang ditugaskan untuk dibersihkan.
Selanjutnya adalah tugas. Silahkan anak-anak untuk menuliskan 5 jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan 5 jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Tentunya selain yang sudah dijelaskan tadi ya. Anak-anak, mari kita lanjutkan pada pembelajaran kedua. Pekerjaan apa yang paling baik? Bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Nah, untuk menjawab dua pertanyaan tadi, mari bersama-sama kita membaca ilustrasi berikut ini. Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya. Pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan sama, yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, sekarang mari kita mempelajari tentang sila kedua Pancasila. Siapa yang masih ingat bunyinya? Ya, betul sekali. Bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya. Siapa yang masih ingat apa lambang sila kedua Pancasila? Ya, betul sekali. Lambang dari sila kedua Pancasila adalah rantai. Sekarang, mari kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, mari perhatikan gambar lambang sila kedua yaitu rantai berikut ini. Jika kalian perhatikan dengan baik, rantai ini terdiri atas dua jenis mata rantai yang berbeda. Yang pertama adalah rantai ini berbentuk segi empat. Bentuk ini melambangkan laki-laki. Sedangkan mata rantai yang kedua berbentuk lingkaran. Bentuk ini melambangkan perempuan. Maka dapat kita artikan bahwa mata rantai yang saling berkaitan antara mata rantai segi empat dengan mata rantai lingkaran melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya, yaitu antara laki-laki dan perempuan perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Selanjutnya adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna sebagai berikut. 1. Setiap manusia setara dan sejajar. Makna yang kedua bahwa beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Sedangkan makna yang ketiga yaitu anti penjajahan. Maksudnya, sebagai manusia kita memiliki kebebasan, yaitu kebebasan dalam berekspresi maupun dalam berpendapat, asalkan masih sesuai dengan norma yang berlaku. Makna yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan.
Berikut ini adalah contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Misalnya, contoh di lingkungan sekolah. Menjunjung tinggi kesopanan dalam pergaulan antar teman di sekolah. Melaksanakan program sekolah berkaitan dengan usaha kemanusiaan. Menegur teman yang mencontek, tidak melaksanakan tugas piket, dan melaporkan teman yang membolos atau menyalahgunakan uang sekolah. Membantu teman yang sedang mengalami musibah, baik moral maupun material. Tidak merendahkan dan menyakiti perasaan teman. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Selanjutnya, contoh di lingkungan keluarga. Mencintai, menghormati, dan menaati nasihat orang tua. Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keluarga dengan penuh ketulusan sehingga terjadi suasana keluarga yang bahagia. Menjaga nama baik keluarga di masyarakat. Orang yang muda menghormati yang tua. Orang yang sebaya saling menghargai dan yang tua menyayangi yang muda. Setiap anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya. Tidak saling mencampuri hak orang lain. Saling membantu dan merasakan dalam kesusahan maupun kegembiraan. Selanjutnya, contoh sikap di lingkungan masyarakat. Antara lain, membantu korban bencana alam, memberi sedekah kepada fakir miskin, tidak menyakiti dan memfitnah orang lain, meminta izin bila meminjam barang orang lain, berlaku sopan kepada orang lain, menjadi donor darah, mengumpulkan dana bela sungkawa untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, menjaga nama baik masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, itulah contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua pada berbagai lingkungan. Berikut ini adalah contoh sikap yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dayu tidak mau sekolah. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk bicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan Dadu. Hari ini Dayu tidak mau sekolah karena malu. Untuk tugas berikutnya adalah silahkan anak-anak untuk menjawab pertanyaan yang ada pada buku cetak halaman 62. Silahkan kalian jawab sesuai dengan bacaan tadi. Anak-anak, demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian semua dapat memahami dengan baik. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.